Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kuda dan sistematika kuda. Kuda itu sendiri sering digunakan sebagai kuda pacu, kuda perang, dan kuda rekreasi. Tidak hanya itu juga, kuda sering sampai saat ini digunakan sebagai sarana transportasi seperti delman. Dan juga kuda dimanfaatkan sebagai status sosial kebudayaan. Untuk sistematika kuda itu sendiri, yang pertama yaitu kuda dengan nama latin Equus caballus. Untuk kingdomnya sendiri itu Animalia. Untuk filumnya itu Chordata, lalu untuk kelasnya itu Mammalia, lalu untuk ordonya itu Perissodactyla, lalu untuk familynya Equidae, lalu untuk genusnya itu Equus, lalu untuk spesiesnya itu Equus caballus. Untuk jenis kuda yang pertama yaitu kuda sandal yang berasal dari Pulau Sumba. Nah, untuk ciri-ciri kuda itu sendiri yaitu kuda ini memiliki tinggi badan sekitar 1,35 meter. Kuda ini juga memiliki kepala yang kecil dan mata yang bagus. Untuk ukuran kuda ini sendiri itu memiliki ukuran yang kecil. Serta kuda ini memiliki bulu yang lembut dan berkilau. Serta memiliki kuku kaki yang kuat dan keras. Kuda ini juga biasa digunakan sebagai kuda pacu. Untuk jenis yang kedua yaitu kuda Batak atau kuda Sumatera yang berasal dari Toba dan Karo. Untuk ciri-ciri kuda tersebut itu memiliki tinggi sekitar 1,32 meter, memiliki kepala yang agak besar, terus memiliki memiliki punggung yang panjang dan sempit, serta memiliki kaki yang ramping, lalu memiliki leher yang pendek dan agak lebar, serta kuda ini sering digunakan sebagai alat transportasi dan sebagai hewan pacuan. Untuk jenis kuda yang ketiga yaitu kuda Jawa yang berasal dari Priangan. Untuk ciri-ciri kuda itu sendiri memiliki tinggi badan sekitar 1,15 meter, lalu bertemperamen labil. Tubuhnya itu kurang baik karena memiliki ketersenjangan antara tubuh dengan kaki. Lalu berkukunya lembek, tahan terhadap panas, serta kuda ini juga sering digunakan sebagai alat transportasi. Baik, untuk jenis kuda yang keempat yaitu kuda Timur yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Memiliki ciri-ciri yaitu memiliki tinggi badan rata-rata 1,22 meter, lalu memiliki rahang yang agak sempit, memiliki leher yang pendek, lalu kuda ini juga digunakan sebagai alat transportasi, lalu kuda ini juga memiliki berpostur tubuh yang pendek dan berotot. Baik, untuk jenis kuda yang kelima yaitu adalah kuda Sumbawa. Memiliki ciri-ciri yang pertama memiliki tinggi rata-rata sekitar 1,25 meter, lalu memiliki pada bagian dada memiliki bagian yang lebar dan dalam, lalu kuda ini juga digunakan sebagai kuda pacu dan kuda pekerja. Untuk ciri-ciri selanjutnya yaitu kuda ini memiliki tubuh bagian tengah yang cukup panjang serta memiliki lengkung tulang rusuk yang cukup baik. Baik, untuk jenis kuda yang keenam yaitu ada kuda Lombok. Memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki tinggi badan rata-rata 1,3 meter, lalu memiliki dada yang kurang dalam dan sempit, lalu memiliki kaki yang panjang, memiliki kuku yang agak terlampau besar, dan kuda ini biasa digunakan sebagai kuda pekerja. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis kuda yang ada di peternakan ini sendiri. Yang pertama itu ada kuda THB atau kuda Throckburg yang memiliki ciri-ciri yang pertama memiliki leher yang panjang, memiliki kepala yang relatif kecil, memiliki tinggi badan rata-rata 176 sampai 178 cm, lalu memiliki tulang yang ramping dan panjang serta seimbang, memiliki warna bulu yang halus dan terang, lalu memiliki kepala yang relatif kecil, serta kuda ini digunakan sebagai kuda olahraga dan kuda pacuan. Baik, yang kedua itu ada kuda poni yang memiliki ciri-ciri yang pertama memiliki tinggi badan itu sekitar 147 cm, lalu memiliki kepala yang agak lebih pendek, memiliki bentuk tubuh yang lebih bulat, lalu memiliki leher yang lebih pendek, serta memiliki dahi yang lebar, lalu memiliki tulang yang lebar dan kuat.
Dan yang terakhir yaitu memiliki surai ekor dan bulu yang lebih tebal, dan kuda ini juga biasa digunakan sebagai kuda pekerja dan sebagai kuda rekreasi. Baik, untuk kuda yang ada di peternakan itu sendiri berjumlah 27 ekor, di mana pejantan unggulnya itu 1 ekor, lalu pejantan pada kuda poni itu ada 2 ekor, lalu pejantan pada anakan itu ada 3, dan 21 ekor lainnya itu adalah berjenis betina. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan dan model perkandangan pada peternakan ini. Dimulai dari model kandang. Di sini ada 2 model kandang. Yang pertama itu ada tipe koloni ataupun terdiri dari beberapa ternak kuda. Yang kedua itu ada tipe tunggal ataupun terdiri dari 1 ternak saja. Untuk ukurannya, ternak untuk produksi biasanya diberikan ukuran kandang sekitar 5 x 4 meter, dan untuk ternak biasa diberikan ukuran 3 x 4 meter. Nah, untuk ukuran kandang yang baik seharusnya itu 5 x 5 meter. Namun dikarenakan lahan ini tidak terlalu luas sehingga menggunakan seadanya saja. Model kandang yang digunakan untuk indukan dan anakan berbeda. Ketika induk kuda sudah melahirkan, maka sampai umur 6 bulan induk dan anak akan tetap bersama. Namun setelah umur melebihi dari 6 bulan, maka induk dan anak ini akan dipisahkan dan bergabung, dan anakannya akan bergabung dengan anakan yang lain di tipe kandang berkoloni. Selanjutnya, pada pembahasan peralatan, beberapa peralatan yang digunakan untuk kebersihan tempat dan ternak seperti sekop dan sapu lidi sebagai alat bantu dalam membersihkan kandang. Yang kedua itu ada garukan untuk menyerap limbah-limbah sayuran wortel dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada peralatan yang digunakan untuk makan. Di peternakan ini menggunakan tong atau drum besar yang sudah dibagi 2. Nah, lalu yang kedua ini akan digunakan sebagai tempat makanan dan tempat minuman. Ada juga peralatan yang digunakan dalam proses berpacu seperti kacamata, tempelan dudukan, kacamata, pampers, sepatu, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pemberian pakan pada ternak. Di peternakan kuda yang kami kunjungi, pemilik kuda memberikan pakan konsentrat, dedak, dan juga limbah sayur sebagai bahan pakan pada ternak yang ada di sini. Nah, proses pemberian makan itu 2 kali sehari, pada pagi hari dan sore hari. Untuk perkiraannya sekitar 1 karung dedak yang berukuran 60 kg dan 1 karung konsentrat sekitar 50 kg untuk keseluruhan kuda. Maka rata-rata takaran sekitar 4 kg per ekor kuda. Nah, untuk limbahnya diberikan sebagai pakan tambahan. Apabila ternak masih merasa gelisah karena kelaparan, maka akan diberikan limbah sayur wortel. Untuk pakan konsentratnya sendiri, itu berasal dari brand Vital Horse. Ada juga konsentrat yang khusus dalam proses perkembangan dengan brand Andifit 2. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manajemen kesehatan dan tata laksana pencegahan penyakit pada peternakan kuda. Kandangnya itu harus steril, terutama pada indukan yang sedang bunting karena akan berpengaruh terhadap proses kelahiran. Pada sekam yang digunakan di peternakan kuda ini yaitu menggunakan sekam kayu agar lebih efisien, terutama pada feses dan urin agar lebih menyerap. Pembersihan kandang ada yang di hari besar dan normal untuk pembersihan kandang pada pagi dan sore hari seperti pembersihan feses dan tempat pakan. Penyakit yang sering dialami yaitu gembung. Jika ternak gembung yaitu diberi penisilin 1 botol 30 ml. Pemberiannya dengan cara dicekoki. Ciri-ciri ternak kuda yang mengalami gembung yaitu kudanya berputar mengelilingi kandang. Jika terlalu lama kuda mengelilingi kandang, maka kuda tersebut akan terjatuh atau berbaring. Cara mengatasinya yaitu ternak kuda dibawa keluar jalan pada pagi hari. Jika sudah mengeluarkan feses dan urin, maka kuda tersebut langsung dikandangkan. Lalu kuda tersebut diberi tali untuk digantung pada kuda agar kuda tersebut tidak tidur. Pada peternakan kuda di sini dibersihkan dengan cara memandikan
atau untuk ternak kuda yang kotor. Biasanya dimandikan menggunakan sampo pentin. Kuda di sini tidak vaksin, diberi vitamin yaitu vitamin B kompleks 1 bulan sekali, B12 2 bulan sekali, biodin, hematodin. Ternak kuda di sini harus rutin keluar kandang berjalan pada pagi hari agar sistem perototan pada kuda lebih kuat. Ya, untuk pengolahan limbah pada peternakan ini, di sini limbah kotoran kuda dikumpulkan di satu tempat seperti ini. Nah, limbah yang di sini akan digunakan kembali untuk dijadikan sebagai pupuk kompos, yang mana digunakan oleh pemilik untuk lahannya pribadi, dan ada juga sebagian yang dijual. Jika dijual, harga satu karung limbah kotoran kuda ini dihargai seharga Rp10.000. Biasanya pemilik peternakan menjual kepada petani-petani daerah sekitaran sini. Untuk mengolah limbah seperti ini sepertinya tidak akan terjadi pencemaran lingkungan karena limbahnya dapat dimanfaatkan kembali. Biasanya digunakan untuk perkebunan sayur-sayuran dan buah-buahan seperti yang dilihat pada kebun ini dan kebun-kebun yang lainnya. Nah, untuk penjualan limbah di sini, pemilik di sini menyediakan jasa antar ke lokasi yang konsumen. Namun bisa juga konsumen yang datang kemari untuk mengambil limbah-limbah ini. Jika pemilik mengantarkan ke lokasi konsumen, maka biaya pengiriman akan ditanggung oleh konsumen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tata laksana pemeliharaan dan perawatan pada ternak kuda. Nah, pada awal mula peternakan kuda ini, di sini awalnya itu tahun 2014, 8 tahun yang lalu, di mana terdapat satu ternak kuda yaitu Ratu RTF. Seiring berjalannya waktu, perkembangan kuda yang ada di peternakan ini semakin pesat, di mana menjadi 27 ekor kuda. Nah, di peternakan ini terdapat 27 ekor kuda, di mana terdapat 1 kuda jantan, 2 kuda anakan, dan 3 kuda dewasa jantan. Selanjutnya 21 betina. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pola pemeliharaan ternak kuda yang ada di peternakan ini. Nah, pola pemeliharaan ternak kuda yang ada di peternakan ini yaitu pola semi intensif, di mana kuda yang ada di peternakan ini akan dilepaskan pada pagi hari, lalu pada sore hari akan dikandangkan kembali di peternakan ini. Selanjutnya untuk kandang indukan dengan anaknya itu biasanya digabungkan selama 6 bulan, dan biasanya indukannya itu diberi asupan lebih. Lalu setelah 6 bulan, indukan dan anakan akan dipisahkan dari kandangnya dan akan diberi pakan sendiri-sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk pemandian peternakan kuda ini. Biasanya dia dimandikan secara rutin, tetapi tidak sekaligus semuanya dimandikan, melainkan secara berkala. Misalnya pada hari yang ini 3 ekor kuda akan dimandikan, selanjutnya hari berikutnya akan dimandikan secara periodik. Tetapi untuk kuda yang berwarna putih biasanya itu lebih intens dibersihkan agar terlihat lebih bersih. Proses pembersihannya ini biasanya menggunakan sabun dan bros dari kepala sampai ujung ekor. Selanjutnya untuk kuku pada ternak kuda biasanya dipotong secara rutin dengan menggunakan pisau korek, dibersihkan sisi-sisinya agar terlihat bersih. Selanjutnya untuk sepatu kuda pada peternakan ini biasanya untuk kuda yang aktif itu seperti bekerja, sepatu kuda itu dibersihkan selama sekali seminggu. Tetapi untuk kuda yang tidak aktif, yang hanya untuk dikandangkan saja,
biasanya itu dibersihkan selama 2 minggu sekali. Lalu untuk surai atau ekor kuda itu biasanya itu dibersihkan dengan air dan sabun, lalu disisir agar terlihat rapi dan tidak kusut. Selanjutnya itu terdapat pula pemeliharaan yang dilakukan untuk pacuan kuda, seperti berlari yang biasanya itu untuk meningkatkan kecepatan lari pada kuda yang akan dipakai untuk pacuan saja. Selanjutnya itu untuk bagian recordingnya itu, recording peternakan ini biasanya peternak hanya merekod waktu kawin kuda saja, yang biasanya itu terjadi sekitar bulan Agustus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen reproduksi. Untuk pemilihan calon indukan, yaitu yang diperhatikan kondisi tubuhnya yang sehat dan pastinya tidak cacat. Kemudian posisi tubuhnya yang tegap, bentuk tubuhnya itu panjang dan lebar. Untuk kuda betinanya itu sebaiknya memiliki sifat keindukan yang tinggi dan produksi susu saat laktasi juga tinggi. Kemudian pemilihan calon bibit sendiri yaitu diambil dari hasil perkawinan indukan dengan pejantan unggul yang ada di peternakan ini. Kemudian untuk tata laksana perkawinannya dilakukan secara alami, tetapi tetap dibantu oleh petugas kandangnya. Nah, jadi nanti ada 2 orang yang memegang pejantannya dan 2 orang lagi memegang betinanya. Dan berikut adalah contoh video dari perkawinan yang ada di peternakan ini. Biasanya kuda di peternakan ini melakukan perkawinan pada bulan Agustus atau bulan 8 karena pada bulan Agustus kuda mengalami masa birahi, tetapi tidak menutup kemungkinan di bulan lain melakukan perkawinan. Kemudian untuk waktu perkawinan sendiri di peternakan ini dilakukan pada pagi dan sore hari. Untuk jenis pejantan unggul di peternakan ini yaitu jenisnya Thoroughbred atau THB, dan ini adalah kudanya. Kemudian kuda dikawinkan pertama kali pada usia 2-3 tahun. Kemudian untuk pejantannya sendiri itu dari peternakan ini sendiri, jadi tidak memakai pejantan dari peternakan luar. Kemudian peternakan ini juga membuka jasa sewa pejantan untuk dikawinkan, dan harganya sendiri 2 juta untuk 3 kali percobaan. Jadi percobaan pertama dilakukan, kemudian menunggu waktu hingga 21 hari lamanya. Jadi apabila kuda tidak bunting, maka akan dilakukan kembali perkawinan untuk kedua kalinya. Dan menurut informasi dari petugas kandangnya sendiri, untuk pejantan di peternakan ini biasanya selalu di percobaan pertama atau kedua, kuda betinanya itu sudah mengalami kebuntingan. Jadi tidak perlu melakukan percobaan lagi untuk ketiga kalinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis usaha terkait dengan pendapatan dan laba rugi dari peternakan RTM Stable. Kuda di sini berkisar kurang lebih ada 27 ekor. Lalu pendapatan dari peternakan ini berasal dari jual beli kuda, susu, pakan konsentrat, dan kuda di sini juga dijadikan sebagai pacuan kuda. Lalu ada juga yang dijadikan sebagai wisata. Untuk jual beli kuda, kuda di sini berharga sekitar untuk anakan itu sekitar 16 juta di usia 2 tahun. Lalu untuk yang dewasa itu berkisar seharga 25 sampai 30 juta untuk kuda dewasa. Lalu dari susu kuda di sini dijual seharga 50.000 berukuran 200 mili. Lalu untuk pendapatan dari pacuan kuda itu tergantung dari kelas yang dipacukan. Lalu
Untuk kuda wisata itu pendapatannya berkisar sekitar 30 sampai 50 ribu tergantung dari banyaknya wisatawan yang datang. Selanjutnya di sini juga menyewakan pejantan unggul untuk dikawinkan dengan betina dari peternakan lain. Untuk biaya perkawinannya itu sendiri sekitar harga 2 juta per 3 kali percobaan. Lalu di sini juga menyediakan penginapan atau kos dari betina itu untuk menginap di sini selama masa percobaan tersebut, yaitu sekitar harga 2,5 juta per bulannya. Kerugian dari peternakan RTM stable di sini yaitu berasal dari kuda yang mati, lalu kuda yang kakinya patah, yaitu ketika terjadi insiden entah kudanya itu lompat gitu, jadi kan kakinya cacat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis pemasaran dari peternakan kuda di sini. Yang mana peternakan kuda ini menjual 3 jenis kuda, yakni kuda poni, kuda lokal, dan kuda persilangan. Untuk pasaran dari kuda lokal dihargai 15 juta untuk usia 6 bulan dan 25 juta untuk usia kuda dewasa. Sedangkan kuda persilangan dan kuda poni dihargai berdasarkan kualitas dan keunikan kuda itu sendiri. Untuk harga susu kuda di sini dihargai 50.000 untuk 200 ml susu kuda murni. Dari video pokok 1 kurang lebihnya kami maaf, dan kami mengucapkan terima kasih kepada peternakan kuda RTM Stable yang mana telah memberi izin kami untuk melaksanakan tugas video ini. Sekian dan terima kasih.